Bapak Ibu semuanya, saya mulai untuk mempresentasikan. Sebentar, ada kendala teknis. Oke, baik Bapak Ibu, selamat siang. Kesempatan ini saya akan memaparkan implementasi pembelajaran TIK yang telah saya lakukan di kelas. Perkenalkan, saya Farida Nursanti, saya adalah guru kelas 5 di SD Negeri Tuguran Gamping, Sleman, Yogyakarta. Di sini saya sebagai sahabat teknologi DIY tahun 2024 bersama Bu Priska dan Bu Anissa. Baik Bapak Ibu semuanya, di era digital seperti sekarang ini, pembelajaran di sekolah dasar khususnya itu perlu adanya transformasi pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi. Jadi menurut saya hal ini penting ya, supaya siswa ini dapat menguasai keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, berpikir kreatif, ya berkomunikasi juga seperti itu, dan juga berkolaborasi. Nah, eh, keterampilan abad 21 ini dibutuhkan untuk siswa-siswa SD khususnya ya, untuk dapat bersaing di masa depan. Oleh karena itu, guru ini diharapkan untuk mampu menyajikan pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan siswa tersebut. Nah, sehubungan dengan itu, Bapak Ibu, saya di sini akan memaparkan implementasi pembelajaran berbasis TIK, serta memberikan sedikit gambaran ya, tentang media pembelajaran yang telah saya kembangkan untuk siswa. Harapannya nanti dari pemaparan ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pentingnya integrasi TIK dalam pembelajaran di sekolah dasar. Oke, Bapak Ibu semuanya, dalam best practice ini saya akan menggambarkan situasi di kelas saya, di kelas 5 SD Negeri Tuguran. Jumlah siswa di kelas saya hanya 12 anak, Bapak Ibu, dengan gaya belajar siswa yang tentu saja berbeda-beda. Ada yang kinestetik, ada yang visual, auditori, bahkan ada yang gabungan dari beberapa gaya belajar. Nah, gaya belajar mereka ini beragam. Ada yang suka bergerak, ada yang suka nonton video, ada yang suka mendengarkan guru bercerita. Bahkan pernah juga ketika saya mengajarkan pembelajaran gitu, saya sampaikan dengan video, ada anak yang tidur karena mungkin memang gaya belajar mereka berbeda. Nah, Bapak Ibu, untuk implementasi pembelajaran ini saya dengan menggunakan pendekatan berdiferensiasi ya. Di awal tahun ajaran saya mengajak siswa untuk melakukan kegiatan seperti tes atau wawancara singkat ya, tentang bagaimana caranya saya ini bisa memahami gaya belajar siswa. Selain itu juga saya melihat bagaimana cara mereka belajar selama beberapa hari dengan saya bisa melihat, oh anak ini suka nonton video, oh anak ini enggak, kalau nonton video ngantuk, oh anak ini suka lari-lari. Nah, dari situlah saya mengetahui bagaimana cara mereka belajar. Kemudian dengan merancang pembelajaran, di sini saya melakukan variasi, memberikan variasi kegiatan untuk anak-anak dengan cara apa ya, menyesuaikan dengan gaya belajar mereka. Mereka yang suka dengan visual, saya sediakan di media pembelajaran saya khususnya, saya berikan di situ gambar-gambar yang menarik, kemudian berwarna-warni seperti itu. Untuk anak yang suka mendengar atau suka bercerita, nah di sini saya di media pembelajaran ini saya menyediakan suara anak-anak. Nah, di sini tokoh yang saya buat itu ada dua anak kecil, namanya 3D dan Aural. Ketika saya membangun atau membuat video, maaf, MPI ini, saya memanfaatkan anak didik saya, yaitu dua anak ya. Dua anak itu saya minta untuk, yuk kita bantu teman-teman lain belajar. Nah, dari situ saya mengambil rekaman suara mereka untuk menjelaskan kepada teman-temannya bagaimana toh organ pendengaran manusia itu, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi anak yang nggak bisa anteng di kelas. Nah, dia adalah anak yang kinestetik. Dia sukanya nggak bisa diem. Jadi harus ada kegiatan, harus ada produk, harus ada project, harus tangannya harus bergerak. Nah, di sini saya memfasilitasi anak-anak yang seperti ini dengan memberikan semacam kegiatan di dalam media ya. Saya mengangkat augmented reality, jadi anak ini bisa membolak-balikan organ telinga, ngeklik atau menyeret atau ngezoom gitu. Jadi nanti dari kegiatan inilah tampak, oh telinga kita yang ada di dalam itu seperti ini toh. Nah, seperti itu. Kemudian selain variasi kegiatan ada juga
pilihan produk. Saya mempersiapkan 3 pilihan produk. Yang pertama adalah membuat mind map atau peta konsep. Kemudian yang kedua, saya mempersiapkan apa namanya alat dan bahan untuk menggambar. Kemudian yang ketiga, saya menyiapkan apa namanya semacam layout gitu ya untuk anak membuat cerita. Nah, dari 3 produk ini ternyata yang laris adalah yang membuat gambar. Jadi anak-anak Bu, aku pengen bikin gambar boleh, padahal dia anak auditori tapi dia pengen gambar. Oh ya nggak masalah. Inilah saya membebaskan mereka untuk memilih proyek yang akan dia inginkan gitu, yang akan dia apa namanya kerjakan supaya ya istilahnya memerdekakan mereka dalam belajar seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kemudian selain itu juga membuat lingkungan belajar yang inklusif. Saya mengelompokkan mereka secara heterogen, tidak homogen baik gaya belajar, tetapi saya campur mereka supaya ada interaksi walaupun dengan gaya belajar yang berbeda-beda, toh mereka nanti di dalamnya bisa berinteraksi saling memberi pemahaman gitu ya. Kemudian fleksibilitas tugas yang tadi saya memberikan pilihan kepada mereka untuk memilih tugas apa yang dia sukai. Tetapi tidak jauh berbeda dari materi apa yang sedang mereka pelajari, yaitu bagian-bagian telinga. Kemudian untuk model pembelajarannya, saya menggunakan problem based learning yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Anissa, nggih. Untuk sintaks-sintaksnya, yang pertama mengorientasi pada masalah. Di sini saya eh, memberikan menyampaikan apa ya istilahnya memperlihatkan sebuah gambar karena eh, di model problem based learning ini mendekatkan anak pada lingkungannya. Nah, ketika kita akan mempelajari organ telinga, apa nih yang ada di dekat siswa yang lagi viral, yang bisa digunakan untuk memantik siswa untuk sampai nih ke organ telinga. Nah, saya memberikan gambar sound horeg. Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu nggak asing ya dengan sound horeg yang ketika karnaval soundnya dipasang di sebuah truk kemudian jalan. Nah, disitulah terjadi eh, tanya jawab saya dengan peserta didik saya. Anak-anak pernah lihat ini enggak? Pernah Bu, itu kayak yang di kelas kita itu namanya speaker. Oh iya betul, kalau yang di kelas saya kita cuma satu. Kalau ini banyak sekali. Terus ada lagi yang jawab, Bu, itu pernah lihat di TV itu kalau dinyalain pintunya geter-geter, kacanya geter-geter, Bu. Ya, betul. Nah, ada lagi yang jawab ini eh, sebenarnya sambil saya mengukur kemampuan anak-anak ya, kemampuan awal. Kemudian ada juga yang menjawab, Bu, itu kalau kalau dinyalain itu bisa bikin gendang telinga pecah. Nah, ternyata ada anak yang bisa masuk ke apa namanya menjawab sampai ke organ pendengaran manusia. Nah, dari situlah saya mulai masuk. Nah, betul sekali. Nah, hari ini kita akan belajar tentang organ-organ apa namanya bagian-bagian telinga anak. Selain gendang telinga, ada yang pernah tahu belum eh, organ pendengaran apa saja? Cuma melihat ngasih tunjuk daun telinga saja. Bagaimana yang dalamnya? Anak-anak kan belum tahu. Nah, dari situlah mulai masuk ke kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua, saya mengorganisasikan siswa, mengelompokkan siswa. Kemudian saya persiapkan alat-alat yang dibutuhkan yang sekiranya siswa ini belum mampu untuk melakukannya sendiri seperti eh, memasukkan apa namanya link websitenya untuk masuk ke MPI saya, kemudian mengkoneksikan internet dengan menggunakan Chromebook itu anak-anak masih perlu bantuan guru. Jadi disitulah saya berperan. Kemudian dalam membimbing penyelidikan, nah di sini karena menggunakan MPI interaktif ya, jadi anak dalam kelompok ini saya berikan kesempatan untuk mengeksplorasi media pembelajaran yang sudah saya siapkan. Nah, tapi di sini guru tidak hanya diam saja, karena di sini guru sebagai fasilitator. Kita tidak menyampaikan materi secara sepenuhnya gamblang semuanya diberikan kepada anak, itu tidak. Jadi biarkan mereka membangun konsepnya sendiri, dan disinilah peran guru sebagai fasilitator memfasilitasi mana bagian anak yang nggak paham atau mana yang terjadi miskonsepsi, seperti itu. Kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil, disitulah saya mulai mengajak siswa untuk membuat produk. Kamu pengen produk apa? Nah, seperti itu. Kemudian menyajikan hasil dengan cara dipresentasikan di depan. Kemudian untuk analisis dan evaluasi, saya ajak anak-anak untuk merangkum kegiatan pembelajaran yang sudah dipelajari, tentu saja dengan teori-teorinya, materi yang sudah dipelajari, nggih. Kemudian saya ajak untuk evaluasi. Nah, evaluasi di sini saya pisah sendiri, kita menggunakan quizzes dengan model live. Anak-anak menggunakan
menggunakan smartphone mereka untuk mengikuti quizzes ini. Nah, selain untuk ikut evaluasi ini, smartphone ini digunakan untuk eh, mengeksplorasi media pembelajaran interaktif ini dengan augmented reality. Jadi nanti siswa diminta untuk scan QR code, kemudian nanti akan tayanglah organ telinga manusia itu dari smartphone mereka yang ada di atas meja. Jadi eh, HP mereka itu menyorot di meja misalkan, tapi selain itu juga organ telinganya juga ikut tampil di atasnya seperti itu. Jadi lebih lebih terlihat menyatu dengan lingkungan siswa. Nah, kemudian untuk MPI ini saya kombinasikan dengan augmented reality karena di augmented reality ini fokus pada aset-aset tiga dimensi dan juga apa namanya istilahnya apa yang tidak bisa kita lihat secara nyata itu di augmented reality ini bisa kita dapatkan dengan mudah. Nah, saya mengembangkan media pembelajaran ini membuatnya melalui platform Genially, tetapi dengan dukungan dari Assembler Edu dan Canva. Nah, Canva ini saya gunakan untuk membangun layout yang akan saya buat sebagai MPI. Kemudian saya apa namanya saya ekspor dengan format PPT atau PowerPoint, kemudian saya import di Genially, baru kita gunakan, kita navigasikan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, untuk yang Assembler Edu ini saya menyajikan gambar telinga dilengkapi dengan teks apa namanya teks ya dan tombol gitu ya yang bisa di apa namanya bisa di tap kemudian keluar keterangannya seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, nah apa itu MPI tadi sudah disampaikan oleh ibu-ibu berdua tadi, ya sudah sangat jelas sekali. Mungkin saya hanya menambahkan bahwa MPI ini dua arah Bapak Ibu, tidak satu arah. Jadi ada interaksi antara siswa dengan medianya. Seperti itu. Kemudian menarik dengan desain disesuaikan dengan karakteristik siswa. Apalagi kalau siswa SD ini suka yang warna-warni, suka yang kartun-kartun seperti itu. Mungkin berbeda dengan peserta didik di level yang tinggi, misalnya SMA gitu seperti itu. Mungkin lebih suka dengan yang sederhana namun interaktif, lebih interaktif gitu ya. Kemudian fleksibel ini bisa di MPI ini bisa dimanfaatkan atau bisa memfasilitasi semua gaya belajar siswa. Mau cuma dikasih video aja bisa, mau cuma dikasih audio saja bisa, dilengkapi dengan simulasi pun juga bisa. Nah, kemudian yang keempat adalah interaktif. Interaktif ini ada apa namanya navigasinya ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah gambaran video sedikit dari apa namanya MPI yang sudah saya buat. Nah, ini adalah dua anak laki-laki dan perempuan namanya 3D, yang ini aural. Nah, ini benar-benar saya meminta dua anak itu untuk saya rekam suaranya. Ya harapannya sebenarnya suara anak itu lebih lebih mudah mungkin dengan sesama anak kecil itu lebih mudah em, masuk gitu ya, berbeda dengan orang yang lebih dewasa karena orang yang lebih dewasa itu mungkin terkesan seperti memberitahu bukan mengajak berbicara seperti itu. Dan ada emosionalnya ya kalau sesama anak-anak ya. Oke. Nah, dampak nyatanya eh, banyak deh bagi saya karena eh, tentu saja adanya peningkatan minat dan keterlibatan siswa. Anak-anak ini sebelum menggunakan MPI ini anak-anak saya cenderung lebih suka nyebar gitu ya. Mungkin tidak tidak sekondusif yang saya lakukan sekarang ini. Kemudian berpusat pada siswa tentu saja. Anak membangun konsepnya sendiri dengan difasilitasi oleh guru. Memudahkan pemahaman konsep tentu saja karena konsep yang abstrak ini tidak mudah divisualisasikan dengan karakter atau kemampuan peserta didik dengan umur di bawah 12 tahun. Kemudian meningkatkan efisiensi pembelajaran tentu saja saya merasa eh, lebih hemat energi ketika mengajar dengan MPI dan dengan PBL ini. Anak-anak lebih fokus dengan medianya, dia mengeksplorasi sendiri, kita hanya bergerak memfasilitasi di mana kelompok yang membutuhkan kita. Kemudian menyiapkan siswa untuk menghadapi era digital tentu saja karena murid saya di kelas 5 ini mungkin memang sudah terbiasa dengan HP, tetapi mungkin belum terbiasa dengan laptop dan sebagainya.
Nah, kemudian yang saya rasakan paling utama yaitu pengalaman mengajar yang lebih memuaskan karena saya bisa merasakan pembelajaran ini bisa fokus, terarah dan tidak membuyarkan ya perhatian saya gitu seperti itu. Jadi anak lebih tertata. Kemudian Bapak Ibu, nah tentu saja dalam menggunakan teknologi itu ada tantangan teknisnya, apalagi MPI ini berbasis web. Di sini yang menjadi tantangan kita adalah yang pertama adalah ketersediaan perangkat. Yang kedua, koneksi internet harus stabil karena kalau tidak stabil biasanya akan terjadi lag suaranya mungkin ya atau mungkin nanti videonya juga akan tersendat. Kemudian dalam pembuatan konten itu guru harus apa namanya pintar memilih platform mana yang cocok dengan apa yang akan kita buat. Kemudian tentu saja adaptasi guru dengan teknologi kita sudah memang tantangan kita ya, karena murid-murid kita ini sekarang sudah teman dekatnya adalah teknologi ini, smartphone dan lain-lain. Jadi kita sebaiknya memang harus mengikuti perkembangannya mereka. Jadi supaya apa namanya apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita itu tercapai. Baik Bapak Ibu, ini adalah implementasi kegiatan pembelajaran saya. Di sini kegiatan orientasi saya memperlihatkan, menampilkan gambar soundboard Bapak Ibu. Kemudian di bagian ini anak-anak sedang mengeksplorasi media pembelajaran. Nah ini bagian 3D-nya, 3 dimensi. Kemudian yang ini, nah yang kalau yang ini bagian augmented reality-nya. Jadi benar-benar tayang di depan mereka, Bapak Ibu. Walaupun tidak secara nyata benar di depan meja, tetap di atas meja, tetapi di smartphone-nya dia nampak di situ. Nah, untuk yang ini mereka sedang menyusun karya, menyusun produk mereka. Nah, ini mereka membuat gambar dari media yang saya buat. Nah, ini juga sama menggambar. Nah, kemudian yang ini adalah kegiatan presentasi. Mereka mempresentasikan hasil karya mereka. Nah, untuk yang terakhir ini adalah evaluasi. Saya mengajak siswa untuk bermain puisis. Ya, mereka tampak ya lebih senang daripada mengerjakan evaluasi dengan kertas, yaitu sangat membosankan sekali. Jadi ketika menggunakan teknologi ini mereka sangat bersemangat. Nah, untuk hasil akhirnya saya berikan reward dengan memberikan bintang ditempel di papan di kelas. Kemudian untuk apresiasi, saya mengajak siswa untuk menempel hasil karyanya di eh, papan G. Oke, contohnya ini di sini. Ini juga saya sediakan kuis. Jadi kuis ini hanya untuk melatih kemampuan mereka seberapa banyak mereka menyerap informasi dari MPI. Ini saya sengaja memberikan satu kelompok itu satu Chromebook ya Bapak Ibu supaya ada proses diskusinya, ada apa namanya komunikasinya. Ini adalah proses mereka menyusun produknya. Mereka menggambar organnya, kemudian diberi keterangan, dan juga membuat alur bagaimana proses mendengar pada manusia.
kelompok ini dia sedang menyusun cerita, Bapak Ibu. Ceritanya adalah seorang anak, kalau nggak salah, seorang anak pulang bermain, ngadu sama ibunya kalau telinganya sakit. Nah, kemudian sama ibunya dibawa ke dokter. Saya bikin ceritanya seperti dibawa ke dokter, kemudian diperiksa sama dokternya. Nah, disitulah dokter mulai bercerita bagaimana organ-organ telinga ini. Oke, baik, Ibu-ibu, Bapak semuanya, ini adalah media pembelajaran saya. Mungkin Bapak Ibu mau mencoba atau ikut juga bereksplorasi bersama 3D dan Aural. Bisa di-scan barcode ini menggunakan smartphone atau juga bisa apa namanya masuk URL-nya s.id garis miring organ telinga. Oke, untuk menutup pemaparan saya Bapak Ibu tentang teknologi ini ya, teknologi ini memang hanyalah alat ya Bapak Ibu, sedangkan guru ini adalah penuntun. Ya, kecerdasan buatan mau secanggih apapun itu tidak akan bisa menghasilkan kehangatan dan kedalaman pemahaman yang hanya bisa diberikan oleh seorang guru. Jadi Bapak Ibu guru tidak perlu ragu untuk menggunakan teknologi dan jangan merasa salah dengan adanya teknologi, karena gurulah yang lebih berperan aktif di kelas sebagai tokoh utamanya. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.